Halo, selamat pagi semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Arnoldus Realino Ringo, NPM 2020 33 12 12 96, kelas D1 akuntansi. Syarat-syarat sahnya perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan, yaitu perbuatan hukum. Perbuatan mempunyai akibat hukum. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, menyebutkan adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yakni yang pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya. Dalam membuat suatu surat perjanjian, harus mencapai kesepakatan para pihak atas hal-hal yang diperjanjikan. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut dari kehendak para pihak, tanpa ada unsur kehalifan, paksaan, ataupun penipuan. 2. Kecakapan para pihak atau membuat suatu perikatan. Istilah kecakapan yang dimaksud dalam hal ini berarti mewenang para pihak untuk membuat perjanjian. KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cukup. Menurut pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang dinyatakan tidak cukup adalah mereka yang pertama, belum dewasa, berarti mereka yang belum berusia 21 tahun, atau yang belum menikah. Sebagai contoh, seorang anak yang baru berusia 8 tahun tidak dapat membuat perjanjian atas dirinya sendiri. Yang kedua, berada di bawah pengampuan. Seorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila ia sudah dewasa. Namun, karena keadaan mental atau pikirannya yang dianggap kurang sempurna, maka dipersamakan dengan orang yang belum dewasa. Sekian presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Veronica Alisnada Rande, NPM 2020-23121003. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Yang ketiga, suatu hal tertentu atau objek perjanjian. Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Sebagai contoh perjanjian jual beli, Bapak Rudi berniat menjual mobil Toyota Avanza berwarna hitam yang diproduksi tahun 2012 kepada Bapak Santo seharga 115 juta. Dalam perjanjian, Bapak Rudi telah menjelaskan bahwa jenis, harga, dan ciri-ciri barang tersebut. 4. Suatu sebab yang halal. Sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Sebab yang tidak halal adalah sebab yang dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum. Nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum sendiri ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut masyarakat di mana perjanjian tersebut dibuat. Contoh dari perjanjian yang sebabnya tidak halal adalah ketika seorang melakukan perjanjian untuk membunuh orang lain. Hal ini dikarenakan membunuh orang lain dilarang undang-undang sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Dari keempat syarat sah perjanjian yang telah dijabarkan memiliki 2 kategori, yakni yang pertama, syarat subjektif merupakan kesepakatan dan kecakapan para pihak. Yang kedua, syarat objektif merupakan adanya objek perjanjian dan sebab yang halal. Perkenalkan, nama saya Ana Agwa Derista Dewi, NPM 2020-33121-032, kelas D1 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembatasan suatu perjanjian.
Pembatasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara, perbuatan membatasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP yang berlaku sebagai dasar hukum perjanjian di Indonesia. Pada dasarnya, para pihak diberi kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang disepakati. Namun, kebebasan tersebut tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk tetap memenuhi ketentuan yang berlaku. Asas kebebasan berkontrak yang tersirat dalam pasal 138 ayat 1 KUH Perdata merupakan asas yang penting dalam hukum perjanjian. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sampai dengan batas waktu tertentu. Ketentuan dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak harus dihormati. Di Indonesia, meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit mengenai pembatasan tersebut, namun dalam ketentuan pasal 137 KUH Perdata terdapat pembatasan bahwa setiap perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perbuatan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Secara khusus dalam peraturan tertentu yang melarang setiap perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Nyoman Putri Gayatri, NPM 202033121042. Insan Budi Maulana dalam bukunya Lisensi Paten mengemukakan 3 pembatasan yang terdapat dalam perjanjian lisensi, yaitu pertama, pembatasan yang tidak dapat digolongkan sebagai praktik dagang yang tidak jujur atau klausa putih. Yang kedua, pembatasan yang mungkin dapat digolongkan sebagai praktik dagang yang tidak jujur atau klausa abu-abu. Dan yang ketiga yaitu pembatasan yang amat mungkin dapat digolongkan sebagai praktik dagang yang tidak jujur atau klausa hitam. Selanjutnya yaitu pelaksanaan suatu perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana 2 orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Terdapat beberapa hal yang dijanjikan dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian itu, yang dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu pertama, perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang. Contohnya, sewa menyewa, jual beli, penghibahan atau pemberian, dan lain sebagainya. Yang kedua, perjanjian untuk melaksanakan sesuatu atau perjanjian untuk berbuat sesuatu. Contohnya, perjanjian untuk membuat lukisan atau perjanjian untuk melakukan pekerjaan atau ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Contohnya, perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan seseorang, dan lain sebagainya. Nama saya Gaudensia Alvina Mija, NPM 202033121026. Dalam melaksanakan suatu perjanjian, lebih dahulu ditetapkan dengan tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut. Dengan kata lain, apa saja hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Seperti yang kita lihat, menurut pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di situ dengan sangat jelas dinyatakan bahwa suatu perjanjian itu tidak hanya mengikat hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian itu sangat diwajibkan dengan kebiasaan undang-undang. Artinya, setiap perjanjian itu harus diperlengkapi dengan aturan-aturan undang-undang. Sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan itu harus kita indahkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.